Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa dengan Ibu Reni anak-anak. Bagaimana kabar kalian semuanya? Ya, baik, alhamdulillah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 1, subtema kedua pada pembelajaran 1. Satu. Tujuan pembelajaran. 1. Setelah membaca, peserta didik mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. 2. Setelah membaca, peserta didik mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. 3. Setelah percobaan, peserta didik mampu menjelaskan dan menyajikan laporan tentang proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengaran dengan sistematis. 4. Setelah membaca, peserta didik mampu menjelaskan pengalaman sikap toleransi dan kerjasama antar teman berbeda agama sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis. Bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin kepada teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar bersama temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan, memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Seperti yang telah kita pelajari minggu lalu, Ibu ingatkan kembali ya anak-anak, bahwa gagasan pokok merupakan inti atau ide utama dari sebuah paragraf yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah paragraf yang utuh. Sementara gagasan pendukung adalah gagasan yang tersusun atas beberapa kalimat penjelas. Gagasan pokok ataupun gagasan pendukung secara umum disajikan dalam bentuk kalimat. Setelah kalian membaca ketiga paragraf tersebut, silahkan isi diagram berikut. Mari kita lihat pada paragraf ke-1. Nah, coba kita lihat. Gagasan pokoknya adalah Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Dan kemudian untuk gagasan pendukungnya yaitu yang pertama, sepulang sekolah mereka berkumpul di rumahnya.
Kemudian, setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Gagasan pendukung yang berikutnya, Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Nah, untuk paragraf yang kedua dan ketiga, silahkan kalian isi. Kemudian nanti ibu kumpulkan tugasnya ya. Setelah melakukan percobaan tentang perambatan bunyi, Edo dan sahabatnya juga belajar bersama tentang sumber bunyi. Mereka membaca buku yang menyatakan bahwa telinga bisa mengetahui sumber bunyi. Setelah itu, mari kita membuat laporan kegiatan percobaan. Lihat di halaman 81. Berdasarkan halaman 80, kalian bisa mengisinya. Nama percobaannya apa? Tujuan percobaan, alat dan bahan, kemudian langkah kerjanya seperti apa? Hasil percobaannya juga diisi dan kemudian kalian simpulkan. Setelah itu kita samakan bersama. Baiklah, setelah kalian mengerjakan, ayo kita samakan bersama. Nama percobaannya yaitu percobaan sumber bunyi. Tujuan percobaan mengidentifikasi sumber dan tempat bunyi berasal. Alat dan bahan, alat musik, angklung. Langkah kerja, duduklah di kursi dan tutup matamu dengan kain. Mintalah temanmu untuk memainkan alat musik tradisional, misalnya angklung di sekitarmu. Tunjuklah tempat yang kamu anggap sebagai asal bunyi. Berapa kalikah kamu menebak dengan tepat? Kemudian, hasil percobaan. Dari percobaan tadi, dengan mata tertutup, kita masih dapat mendengar bunyi dengan jelas pada jarak tertentu. Karena bunyi merambat melalui udara. Bunyi kemudian merambat melalui udara ditangkap oleh telinga kita. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar atau telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Apa saja bagian dan fungsi indera pendengar? Nah, bagaimana telinga merasakan getaran? Semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telingamu juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telingamu menjadi lebih besar di telinga tengahmu dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalammu. Pahamilah teks berikut dan diskusikan isinya dengan orang tuamu atau kakakmu ya. Belajar dari cerita. Pak Burhan selalu memulai kegiatan di kelas dengan berbagi cerita. Bukan Pak Burhan yang bercerita, tetapi anak-anak di kelas yang bergantian bercerita. Berbagi cerita selalu dinantikan oleh anak-anak. Semua ingin memperoleh kesempatan bercerita. Pagi ini, Pak Burhan mengajak anak-anak berbagi cerita seputar hari raya. Sehari sebelum hari Natal, yaitu di tanggal 24 Desember, aku dan keluarga berkumpul di rumah Opa, ujar Edo.
Di hari itu, Oma pasti memasak makanan spesial yang jarang dimasaknya di hari lain. Papeda juga menjadi makanan spesial yang terhidang di malam Natal. Kami sekeluarga berkumpul hingga larut malam dan mengakhiri malam dengan berdoa. Nah, kalau di hari Natal pada tanggal 25 Desember, kami sekeluarga pergi beribadah Natal di gereja. Wah, ternyata hampir sama seperti hari raya Idul Fitri ya, ujar Siti. Kami pun di hari Idul Fitri selalu berkumpul dan saling memohon maaf dengan kerabat dan saudara setelah ibadah di masjid, tambahnya. Iya ya, sama seperti Edo pada hari Natal. Saat Idul Fitri juga selalu ada makanan spesial, yaitu ketupat dan opor ayam. Udin menambahkan komentar Siti. Di Bali, menjelang Hari Raya Galungan, seluruh kampung selalu ramai dihiasi oleh penjor atau janur yang tinggi. Kami sekeluarga lebih sering pulang ke Bali menjelang Hari Raya Galungan, agar bisa berkumpul dengan sanak saudara di sana. Sebelum merayakan bersama, keluarga melakukan kegiatan ibadah di pura pada pagi hari, kata Dayu. Ah, semua sudah bercerita. Aku juga mau bercerita. Pak, boleh ya? Hari ini banyak yang berbagi cerita, pinta Lani. Pak Burhan dan teman-teman sekelas tertawa. Tentu saja boleh, Lani. Ayo, sekarang giliranmu bercerita, ujar Pak Burhan. Nah, kamu pasti belum pernah mendengar cerita tentang kebiasaan keluargaku di Hari Raya Waisak. Sebenarnya, kamu pasti belum pernah mendengar cerita tentang kebiasaan keluargaku di Hari Raya Waisak. Sebenarnya sih tidak banyak berbeda. Ibu dan nenekku biasanya juga membuat masakan spesial menjelang Hari Raya Waisak. Saat ini nenekku yang paling tua, jadi semua keluarga akan datang ke rumahku untuk berkumpul pada hari Waisak. Selain menyediakan makanan untuk keluarga, pada hari tersebut biasanya kami pun berbuat kebaikan bagi orang lain yang membutuhkan. Vihara rumah ibadah kami pun dipenuhi cahaya lilin dari umat yang hadir untuk menjalankan ritual ibadah di sana. Lani mengakhiri ceritanya. Berbagi cerita memang selalu menyenangkan. Kita bisa belajar dari banyak cerita. Juga belajar dari teman yang berbeda, ujar Pak Burhan menutup kegiatan pagi ini. Berdasarkan cerita di atas, mari kita jawab soal latihan berikut ya anak-anak. Apakah perbedaan yang dimiliki oleh 6 sekawan menghalangi mereka untuk berteman dan bekerja sama? Jelaskan. Bagaimana sikapmu jika bermain dengan teman yang berbeda agama? Ceritakan pengalaman memiliki teman yang berbeda agama. Perbedaan apa yang kamu ketahui? Bagaimana sikapmu terhadap perbedaan tersebut? Bagaimana sikapmu jika bermain dengan teman yang berbeda agama? Jawabannya, kita harus saling menghargai dan menghormati walaupun berbeda agama. Ceritakan pengalaman memiliki teman yang berbeda agama. Perbedaan apa yang kamu ketahui? Bagaimana sikapmu terhadap perbedaan tersebut? Jawabannya, saya memiliki teman yang berbeda agama. Perbedaan yang saya ketahui adalah cara beribadahnya. Teman saya yang beragama Buddha
beribadah di vihara. Doa-doa yang mereka ucapkan juga berbeda. Menurut saya, perbedaan tersebut sangat menarik. Baik anak-anak, Ibu rasa sudah cukup untuk hari ini. Ibu yakin kalian sudah cukup paham ya, sehingga jika Ibu mengajukan pertanyaan, kalian tidak akan diam saja. Dan jangan lupa belajar lagi untuk materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.